الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatul iman rahimahullah. Kita lanjut kajian kita ma yajibu alal qadhi. Wa alaika ayyuhal qadhi al-mubarak بالاحتراز والتثبيت في قضائك حتى يتبين لك الحق الذي لا شك فيه وتقضي به وإياك والانحراف والميل إلى أحد المتخاصمين وإن وجدت شيئا من ذلك فأمسك حتى يصيرا عندك بمثابة واحدة بحيث لا تبالي لأيهما يكون الحق أو يكون عليه وإلا حلكت. Ini dijelaskan untuk qadhi. Qadhi itu hakim. Hakim atau juga bisa kita bilang jaksa, atau juga bisa kita bilang aparat, ya, yang sifatnya bisa memberikan satu keputusan dalam hukum, itu namanya qadhi. Ya. Dikatakan hati-hati terhadap qadhi. Jadi kedudukan qadhi itu mulia. Kedudukan hakim itu mulia. Itu pekerjaan yang sangat baik. Tapi kalau Anda sudah tidak jujur, itu menjadi perbuatan yang hina. Ya. Bil ihtiras wa tathbit fi qada'ik. Jadi seorang hakim nih Pak, kalau mau memutuskan sesuatu, ya, kalau hakim mau memutuskan sesuatu, dia harus betul-betul dia perhatikan, dia jaga. Nggak boleh ada main sogok sana, sogok sini, manipulasi sana, manipulasi sini, itu nggak boleh. Jadi kalau hakim tuh, ya, harus di real. Ya, nggak boleh dia sembarangan. Waktu dia mengambil keputusannya itu, ya, tidak ada intervensi. Kalau di negara kita sekarang ini kan banyak keputusan hakim itu keputusan titipan. Tuntutan jaksa, tuntutan titipan. Ini banyak. Ya. Hatta yatabayyan lakal haq alladzi la syakka fihi fataqdid bihi. Kalau inti masih ada seorang hakim nih, kalau masih ada bimbang dia, ada bimbang atau ragu, ini masalahnya nih belum jelas. Kalau masalahnya belum jelas, itu jangan ambil keputusan. Cari dulu. Ini sekarang mohon maaf nih Pak, kejadian negara kita. Ya. Kalau institusi, ya,
dia ini mengawasi satu bidang. Tapi institusi ini yang mengawasi satu bidang itu tidak mempunyai keberdayaan untuk mengawasi orang yang diawasi. Hasilnya apa? Hasilnya hancur ini hukum. Hasilnya hancur. Ya. Seperti tontonan yang lagi rame sekarang ini. Sebenarnya berita ini menjijikkan. Dengan adanya kasus polisi, bunuh polisi. Ini berita menjijikkan, memalukan, membuat rakyat Indonesia, bangsa Indonesia menjadi miris betul-betul. Kalau aparat, keparat menegak hukumnya seperti ini, itu membuat jadi miris kita punya hati, malu. Tapi tetap permasalahan ini harus dibuka dengan seluas-luasnya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden juga. Dibuka, nggak usah ditutupin. Nah kalau seorang pengawas polisi dari Kompolnas hanya bisa menerima laporan dari Kapolres, lalu diambil satu keputusan, terus keputusannya kacau, salah. Ini kan memalukan, Pak. Ini nyawa orang. Ya. Ini baru satu nyawa yang mati. Belum lagi nyawa 6 laskar FPI yang dibunuh. Belum lagi nyawa yang melayang di saat pemilu 2019. Berapa banyak itu nyawa-nyawa yang melayang itu? Ini hati-hati. Makanya jangan main-main dengan rakyat Indonesia, dengan bangsa Indonesia. Aparat, pejabat, kalau sudah main-main dengan Indonesia, hati-hati. Indonesia ini dijaga ya dengan wali Allah. Ada 9 wali yang menjaga negara kita. Jadi yang coba-coba punya niat jelek, itu pasti kena batunya. Dan jangan coba-coba dengan mubahalah, sumpahnya daripada ulama. Jangan. Ya itu bahaya. Kalau mubahalah sumpahnya ulama itu akan merusak jiwa seseorang, Pak, sampai ke sumsumnya. Itu bahayanya mubahalah. Jadi kalau mubahalah itu antar pribadi, itu bisa merusak ke sumsum orang itu. Dan kalau mubahalah dengan satu instansi, dengan satu institusi atau apa, itu bisa menghancurkan semua itu. Hati-hati. Ya. Kita kalau bahas polisi bunuh polisi, nggak ada habisnya. Karena apa? Yang buat aturan dia, yang melanggar dia, dihukumnya di mana, tempatnya di mana kita nggak tahu. Jadi ini kesempatan untuk pemerintah kita membersihkan instansi kepolisian ini daripada bajingan-bajingan mafia-mafia. Caranya bagaimana? Simpel. Pemerintah membuat tim khusus, ya, yang di situ adanya gabungan daripada TNI. Jangan hanya Polri saja. Dilibatkan TNI juga. Nah itu bisa benar, bisa terbuka. Tapi kalau sama-sama dia kita nggak percaya dah. Yang buat dia, yang buat aturan, yang melanggar dia itu nggak percaya kita. Ya.
Wa iyyaka wal inhirab wal mail ila ahadin lil mutakhasimin. Hati-hati. Waktu seorang hakim mengambil keputusan, dia condong ke salah satu. Ini keputusan A sama B. Yang benar sebenarnya si A. Yang benar ini si A. Cuman dia nggak mau ngasih keputusan benar si A, dia ambil keputusan ke si B. Kenapa? Karena ada arusum, ada sogokan duit. Disogok duit. Makanya pengacara itu kalau yang benar-benar dia lakukan tugasnya sebagai pengacara, dia mulia. Tapi kalau pengacara hanya pengangguran banyak acara, itu repot. Ya. Hakim tuh udah dia pelajari dengan detail. Oh, dia punya hati. Putuskan perkara itu setelah Anda tahu, Anda kan belajar, ada ilmunya. Setelah Anda tahu mana yang benar, Anda putusi sesuai hati nurani Anda. Sekalipun taruhannya jabatan Anda. Itu hakim yang benar. Jangan si A salah. Ada duit di lemari udah disiapin. Miliaran rupiah, ratusan juta. Diputusin si B. Hati-hati. Itu hakim terlaknat. Seperti contohnya yang terjadi saat ini, kasus terjadinya masalah dengan Habib Bahar bin Smith. Dia tidak terbukti menyebarkan berita hoak tentang kematian 6 laskar. Dia dijerat hanya sebagai membuat ceramah, membuat resah, membuat gaduh katanya. Ya. Hakim sudah menuntut 6 bulan 15 hari, itu pun gak pantas. Yang dibuat resah itu, yang dibuat gaduh siapa? Yang dibuat resah dengan ceramahnya itu siapa? Ini gak ada. Jaksanya menuntut 4 tahun. Setelah hakim menuntut 6 bulan 15 hari, jaksanya nggak terima, naik banding langsung. Coba. Ini sekarang kepolisian udah rusak, sebentar lagi jaksa nih bakal rusak. Ini bahaya betul, bahaya. Makanya nanti jangan salahkan rakyat kalau tidak ada lagi kepercayaan dengan aparat penegak hukum, lalu dia melakukan hukum itu hukum rimba, hukum rakyat. Itu hati-hati. Seperti di beberapa tempat yang tersebar di medsos, ada sekelompok mobil polisi diteriakin sama rakyat. Nah ini hati-hati. Jangan. Wa in wajadta syai'an min dzalik fa'amsik hatta yasiran indaka bimuthabatin wahidah. Kalau pendamping Anda nih, pendamping Anda, hakim kiri kanan Anda nih, pembantu Anda, masih ngasih masukan. Pak ini begini, ada perbedaan. Anda tenangin dulu diri Anda. Tenangin dulu. Kalau Anda sudah tenang, Anda sudah kuasain, baru Anda ambil keputusan. Bihaitsu la tubali la ayyihima yakunul haq. Jangan sampai Anda itu tidak memperdulikan kebenaran.
nggak usah. Dia nggak pedulikan kebenaran. Dia sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai aparat penegak hukum, dia nggak peduli kebenaran. Yang penting ada duit. Ya. Au yakunu alai wa illa halakan. Kalau aparat penegak hukum sudah melakukan semuanya karena duit, maka tunggu kehancuran. Ini kitab yang menjelaskan. Ya. Makanya kalau kita ada masalah, kita kan mestinya lapor sama polisi. Tapi sepertinya kebanyakan rakyat sudah nggak percaya lapor masalah dengan polisi. Betul? Yang hilang kambing, lapor ke polisi. Hah? Pengeluarannya sapi. Ya. Wa iyyaka wa gubul arusha fa innaha minas suhud. Hati-hati. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok dan yang disogok api neraka. Hati-hati hakim, jaksa, ya, aparat, dia terima sogokan duit. Nggak boleh. Seorang rektor di salah satu universitas misalnya, ya, dia mau terima itu calon mahasiswa kalau dibayar. Ada gak masih universitas yang seperti ini? Banyak, Pak. Universitas negeri atau apa. Sampai ada orang bilang begini, aduh Beb, saya kuliahkan anak saya di luar negeri aja dah. Kenapa? Gratis, ya, nggak ada macam-macam. Kalau di sini banyak duit, sogok sana, sogok sini. Hati-hati. Kalau Anda salah, misal naik kendaraan, Anda bawa motor, mobil, Anda salah, ditilang dengan polisi, di stop, itu perbuatan Anda terima. Nggak boleh Anda sogok itu polisi. Pak, damai deh Pak, kasih 50.000, pakai nawar lagi. Saya bertiga, masa 50.000? Yang nyogok, ya, dan yang disogok itu neraka. Tapi kalau aparatnya, hakimnya, goldinya, dia nggak mau terima sogokan, aman, selesai. Fa inna minas suhud. Karena sogok menyogok itu perbuatan yang terlaknat. Wa qad lu'ina alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi, ar-rashi wal murtasi, ya, wasai bainahuma. Yang nyogok dan yang disogok atau yang bantu perbuatan itu. Yang bantu dilaknat. Kalau Allah sudah melaknat, hati-hati. Ya. Wakum bima anzalallahu baina ibadik. Berilah satu keputusan yang jujur, adil di tengah-tengah di antara hamba Allah. Ambil keputusan yang jujur. Fa innahu izun, karena keputusan jujur itu mulia. Sebagaimana dikatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang memutuskan satu perkara, yang mengambil satu keputusan, satu hukum, tidak sesuai dengan apa yang telah digarisbesari oleh Allah, fahumul kafirun, mereka itu adalah orang-orang kafir.
Kita tidak memakai hukum Islam di negara kita, nggak ada masalah. Tapi negara kita punya hukum, ada undang-undang, ada hukum tindak pidana. Itu hukum tindak pidana itu dilakukan saja. Habib, kita ini Indonesia bukan negara Islam. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi negara Indonesia ini bukan juga ya negara kesetanan. Indonesia bukan negara Islam, nggak ada masalah. Tapi negara ini bukan juga negara kesetanan. Ya, ada hukum negara kita pakai, nggak usah pakai hukum Islam. Hukum yang ada di negara itu kita pakai. Ya. Jangan mentang-mentang tidak ada, bukan hukum Islam, lalu memakai hukum setan. Siapa yang punya kedudukan, yang punya jabatan, punya harta, dia bisa bayar itu hukum. Jangan. Ya. Maksud kafir di situ adalah zalimun, orang zalim. Wa fi ayat bayyinat muhakkamat fi kitab mujid layatil batil min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzil min hakimin hamid. Kebenaran tidak bisa bersatu dengan kebatilan. Air sama minyak bisa nyatu gak? Bisa. Taruh air di ember, ambil minyak tuang, Anda aduk. Ya, nggak bakal dia bisa nyatu, pasti terpisah, nggak bisa nyatu. Kenapa, Pak? Itulah yang hak sama yang batil tidak akan bisa menyatu. Kebenaran punya jalan sendiri. Sekalipun ingin dirusak dengan kebatilan, kalau kebenaran ini nggak bisa nyatu, terus saja dia jalan. Kebatilan ya begitu. Udah lebih damai saja, damai. Permasalahan ini bukan damai. Kalau permasalahan nyawa yang dirugikan, bagaimana kalau terjadi dengan anak Anda? Seperti ibu polisi ini, ayah daripada korban polisi ini. Bagaimana perasaan orang tua? Mayatnya dibawa ke rumah, sampai rumah itu orang tua nggak boleh melihat tubuh anaknya. Sedangkan itu menjadi penglihatan, pemandangan, atau bisa menjadi sentuhan, ciuman yang terakhir seorang tua dengan anaknya di dunia. Bagaimana kalau terjadi dengan Anda, anak Anda ya meninggal, tapi Anda sebagai orang tua nggak boleh itu melihat mayat anak Anda. Ya. Makanya yang terjadi ini, Pak, saya tidak mau katakan itu 100%, tapi 90% kasus kematian yang terjadi dengan polisi, dengan pembantaian yang begitu keji, itu sama percis dengan kasus yang terjadi 6 Laskar Syuhada. Percis. Itu tembakannya itu tempat yang mematikan. Kemudian lagi diotopsi. Itu kan ada undang-undangnya, Pak. Otopsi itu harus ada izin orang tua, harus ada izin keluarga. Mestinya bukan hanya polisi saja itu, dokter yang mengotopsi dan yang membantu otopsi itu kalau bisa diadili.
dibawa ke meja pengadilan. Kenapa? Kenapa Anda seorang dokter, Anda mengotopsi, Anda tidak menanyakan mana izin daripada keluarga? Itu dokternya dilibat itu. Ini hati-hati. Karena apa yang saya lihat dengan 6 syuhada itu, karena saya menyaksikan langsung itu mayatnya satu persatu, yang 6 syuhada. Sama kasus yang terjadi dengan polisi ini, itu mirip. Ya. Pantas kalau rakyat Indonesia ini marah. Pertanyaan kita mana tuh yang suka teriak-teriak di media itu? Buzzer-buzzer ya? Mana yang suka teriak-teriak? Mana yang teriak-teriak Pancasilais? Mana yang teriak-teriak keadilan mana? Ya. Wal wilayah alal aitam akhtarul wilayat. Kemudian yang terakhir, ya. Wa iyyaka thumma iyyaka wadh-dhulam wal jirau ala ra'iyah fa inna fi halak dunyaka wa akhiratak. Kemudian dikatakan apa? Ada intibah. Ya, hati-hati kalian dengan perbuatan zalim, ya, dan membantu perbuatan itu. Karena semuanya menyebabkan Anda celaka, baik di dunia atau di akhirat. Sebagaimana Anda diharamkan untuk berbuat zalim atau membantu orang yang berbuat zalim, begitu juga Anda diharamkan, ya, untuk tahu menyaksikan kezaliman. Saya nggak nembak, saya nggak bunuh, saya nggak melakukan zalim, tapi saya ada di situ, saya ngelihat, saya nyaksikan. Anda sama aja. Man saraka fi maksiatin walau kana bisitrin kalimatin fahuwa minhum. Kata Nabi, barang siapa, ya, yang membantu orang untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, walaupun hanya satu kalimat, fahuwa minhum, maka dia bagian daripada orang yang berbuat dosa. Jadi bagaimana? Jujur. Ente tahu masalah, lalu Anda ditanya, Anda jujur aja. Oh iya, itu korban sebelumnya diikat di bangku, dipukul, ya pakai benda tajam, ditembak, cerita. Kasus ini kalau mau kebongkar, Pak, dengan keakar-akarnya gampang dan mudah. Kalau pemerintah mau, gampang sekali, mudah. Bagaimana? Presiden itu sebagai kepala negara, presiden kita, panggil saja itu. Yang ada di lokasi panggil, satu persatu panggil. Tanya. Suruh cerita sejujur-jujurnya dengan presiden. Keamanannya dijamin. Suruh cerita. Saya yakin mereka akan cerita. Tapi kalau keamanannya nggak terjamin, Pak, keamanannya nggak terjamin, dia mau cerita takut. Jangan lagi dirinya, keluarganya diancam. Keluarganya diancam. Makanya di sini diingetin, hati-hati. Jangan suka ikut campur dalam perbuatan zalim. Saya tidak mengerjakan, tapi kamu ada di situ, sama juga kamu berbuat.
Makanya Imam Ghazali, Pak, itu sekali waktu beliau pergi, ada jembatan. Di jembatan itu biasa orang main gitar, melakukan perbuatan yang lalai. Biasa melakukan perbuatan yang lalai. Kata Imam Ghazali, ada jalan lain enggak selain jalan ini, jembatan ini? Kalaupun ada jauh, kita jangan lewat sini, kita jalan lain saja. Kenapa? Kata Imam Ghazali, aku tidak mau langkah aku sama Allah dipertanyakan, kenapa kaki kamu langkahkan di jembatan itu yang di situ ada orang berbuat lalai dengan Allah. Subhanallah, dia nggak mau. Karena nggak ada lagi jalan, nggak ada. Dia tarik napas panjang, dia tahan napasnya, dia jalan lewat jembatan itu cepat. Udah sampai ujung jembatan, baru dia keluarin napas. Ditanya sama muridnya, kenapa? Ya, aku tidak ingin dituntut oleh Allah, dipertanyakan oleh Allah, napas yang saya keluarkan itu di tempat orang yang berbuat lalai dengan Allah. Napas. Kita enak di HP kita, di televisi, depan TV, lagi ada aib orang, ya kita tonton, kita baca. Orang sekarang baca media sosial, Pak, kalau dihitung-hitung dari pagi sampai sore, bisa 15 juz kali dia baca. Al-Quran 15 juz. 15 juz. Kecil-kecil HP tulisannya. Matanya nggak sakit. Tapi kalau Quran, aduh, mata saya sakit, Beb. Baru 5 menit, matanya udah dikucek sakit. Tapi kalau baca media, aduh. Wa kadzalika tarum alaika al-idha li umur. Disebutin ini, hati-hati Anda menghilangkan barang bukti. Itu termasuk, Pak. Ini lucu. Ya. Polisi, PS polisi yang mati CCTV. Gimana sih? Hati-hati itu barang bukti. Ya. Untung ada tim khusus yang digabung ya dari beberapa ini, itu bisa menemukan CCTV dari tetangga, dari mana. Itu bisa. Wa tarkun nazar fiha. Anda melihat. Termasuk tuh. Makanya kalau Anda nih nggak mau dituntut, jangan ikut-ikut ke perbuatan zalim dah. Karena Anda ngelihat aja itu Anda dituntut. Macam begini, Pak. Anda nemuin barang di jalan. Nemu duit. Itu kalau Anda udah pegang, itu tanggung jawab Anda. Ada hukumnya tuh barang temuan, ada aturannya. Bukan lumayan, Beb, nemu duit halal. Enggak. Ada aturannya. Dalam ilmu fikih namanya babul luqtah. Aduh, Beb, saya takut kalau jadi tuntutan saya nih. Anda harus taruh barang itu di tempat yang Anda ambil. Itu. Tapi kalau udah Anda pegang, Anda hilangin, Anda tanggung jawab. Artinya yang menghilangkan barang bukti itu diancam juga. Itu zalim. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, "Law matat sulal syati wa radiya'an al anha inda fakaifa bi idatil aitam wal aramil wa masakin muslimun."
ini urusan yang kita ambil, yang kita rugikan, yang kita hilangkan, ya itu dituntut oleh Allah. Bagaimana kalau yang kita ambil hak-haknya anak yatim, hak-haknya orang miskin, itu lebih dosa. Lebih dosa. Seperti begini Pak, orang kaya berbuat jelek dosa, tapi lebih dosa lagi orang pelit, orang kaya pelit tidak sodako, itu dosa jelek itu. Tapi lebih jelek lagi orang miskin nggak mau sedekah, udah miskin nggak sedekah lagi. Anda miskin, apa yang bisa Anda bantu? At-tabassam sodako, senyum saja sedekah. Itu kata Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri bilang apa? Anda lihat ada duri di jalan, ada duri, ada paku duri yang membahayakan orang. Anda angkat, Anda buang di tempat yang tidak membahayakan orang. Kata Imam Hasan Basri, itu sedekah. Makanya sekali waktu di zaman Imam Hasan Basri ingin membuat kegiatan merayakan hari kelahiran Nabi. Lalu ada orang buta. Orang buta pengen ikut andil kerja bakti. Yang lain datang bawa pacul, bawa alat kerja bakti. Ini orang buta datang bawa tongkat. Kata Imam Hasan Basri, ente mau ngapain? Saya mau ikut kerja bakti. Ya, karena pahalanya besar kerja bakti. Sini kata Imam Hasan Basri. Dituntun nama Imam Hasan Basri. Di situ ada paku, ada duri. Ya, sini tangan kamu. Ini ada paku di sini. Ambil paku ini, ambil duri ini, dipegang, dipindahin ke tempat lain. Udah. Kamu sudah ikut kerja bakti, kamu pulang. Ya. Apalagi kalau yang Anda bantu orang miskin, anak yatim, dan dosanya 2 kali lipat. Kalau Anda ambil harta anak yatim, harta orang miskin, Anda zalimi anak yatim, hati-hati. Ya. Wallahu alam. Bisa insyaallah Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah jadikan negara kita yang kita cintai ini sebagaimana 17 Agustus kemarin kita merayakan hari kemerdekaan, insya Allah dijadikan jasad kita, diri kita, jasmani dan rohani merdeka daripada perbuatan dosa. Ya. Dan kita minta kepada Allah SWT agar seluruh berbagai macam kegiatan yayasan daripada Adzikra, baik itu pengurusnya, keluarga daripada yayasan, diberikan kemudahan dalam urusannya oleh Allah SWT. Ala hadiniyat wa kullu niyat so'ala jamiah bisirril Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Maqul ta'ala wa nabiyina min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, hidupkan kami dengan kalimat la ilaha illallah, matikan dengan kalimat la ilaha illallah, masukkan ke lubang kubur dengan kalimat la ilaha illallah, bangkit di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah, bersama ahli la ilaha illallah, di bawah bendera la ilaha illallah, yang mana bendera tersebut di tangan Muhammad Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim
واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.